Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun mungkin ada di antara kalian yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, kita doakan bersama semoga cepat sehat dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, minimal dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar bagian yang ketiga, atau di sini adalah bagian yang terakhir pada bab ini. Pada pembahasan sebelumnya telah kalian pelajari tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun prisma dan limas. Sedangkan pada bagian akhir bab ini kalian akan mempelajari tentang volume, prisma, dan limas, serta penerapan bangun ruang sisi datar untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Sebelum dimulai, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulisnya. Simak video berikut dengan baik dan catat materinya di buku catatan. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kali ini, yaitu tentang bagaimana rumus menghitung volume, prisma, dan limas, serta cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Adapun rumus menghitung volume prisma adalah, perhatikan, volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi prisma, atau kalau lebih dipersingkat, volume prisma itu sama dengan LA kali T. LA itu luas alas, sedangkan T-nya tinggi. Ya. Sedangkan rumus menghitung volume limas, hampir sama, tapi di sini dikalikan dengan 1/3. 1/3 kali luas alas kali tinggi prisma. Atau kalau disingkat, volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk luas alas, berarti ini tergantung pada jenis alasnya, berbentuk bangun apa. Nah, otomatis kalian harus tahu apa luas alas tersebut. Contohnya, ya ini ada beberapa jenis alas dengan luas alas. Ini untuk mengingat kembali, yang pertama ada alas bentuknya segitiga. Maka untuk menghitung luas alas, artinya luas segitiga, yaitu setengah kali A kali T. A kali T itu alas kali tinggi. Atau luas alasnya itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Jadi perkalian setengah itu sama artinya dengan dibagi 2. Sedangkan untuk persegi, misalkan alas yang berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Kalau jajar genjang, luas alasnya adalah alas kali tinggi. Kalau alasnya trapesium, ya ini setengah kali A ditambah B kali T, atau A ditambah B kali T dibagi 2. AB di sini adalah 2 garis yang sejajar, sedangkan T-nya itu tinggi. Kemudian kalau alasnya bentuknya belah ketupat, maka luas alasnya adalah setengah kali D1 kali D2, atau setengah itu artinya dibagi 2. Jadi D1 kali D2 dibagi 2. D1 di sini adalah diagonal pertama, D2 diagonal kedua. Begitu juga untuk layang-layang, ini sama. Menghitung luas layang-layang dengan belah ketupat itu rumusnya sama. Ya, langsung aja ke contoh soal yang pertama. Hitunglah volume prisma segitiga siku-siku berikut. Ya, ini ada sebuah gambar prisma segitiga siku-siku. Bagaimana cara menghitung volume prisma?
Inilah kita bahas bersama. Ya, perhatikan alasnya. Ini alasnya berbentuk segi 3 siku-siku. Ya, langkah pertama kamu hitung dulu luas alasnya. Artinya menghitung luas segi 3. Ya, ini alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A. Misalkan di sini A-nya 3, itu sisi sebagai alas segitiga. Kemudian B-nya ini 4, ini disebut tinggi segitiga. Ya. Yang perlu kalian perhatikan untuk alas dengan tinggi itu kamu cari dua sisi yang saling tegak lurus. Ini ditunjukkan dengan tanda seperti ini artinya tegak lurus. Ini alas tinggi, atau boleh dibalik, ini alas ini tinggi, nggak masalah ya. Sedangkan menghitung panjang sisi miring yang C-nya ini bisa dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu C sebagai sisi miring, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, berarti C kuadrat 25. Artinya menghitung C itu akar dari 25 atau C-nya 5. Tapi dalam hal ini untuk C dalam perhitungan luas segitiga ini ukuran C-nya tidak termasuk dalam perhitungan. Karena yang dibutuhkan hanya alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan alas tingginya itu dicari dua sisi yang saling tegak lurus. Nah, kalau untuk menghitung luas permukaan prisma, ya ini C-nya harus dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau volume, ya sepertinya tidak dibutuhkan. Jadi sini untuk menghitung volume prisma, perhatikan luas alasnya kita hitung terlebih dahulu, yaitu luas segitiga setengah kali di sini A kali B. Jadi AB itu saling tegak lurus. Jadi setengah kali 3 kali 4. Ya, ini bisa dicoret setengah 2 atau 4 dibagi 2, ini hasilnya 2. Berarti 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Ya, sehingga volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Tadi dihitung luas alasnya 6 cm persegi kali tinggi prismanya adalah ini tinggi prisma. Tinggi prismanya 7. 6 kali 7 sama dengan 42. Satuannya cm kubik. Atau pangkat 3 ini cm kubik. Jadi volume prisma tersebut adalah 42 cm kubik. Ya, selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini bangun limas. Alas suatu limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 cm. Tinggi limas 8 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Ya, ini ada sketsa gambarnya. Jadi langkah pertama kalau ada soal cerita belum ada gambarnya, kamu gambar terlebih dahulu. Ya, ini untuk memudahkan kalian dalam perhitungannya. Ya, perhatikan yang bawah alasnya ini berbentuk persegi. Kalau pada gambar alasnya berbentuk persegi, ini tampak seperti jajar genjang. Ya, A, B, C, D ini sebagai alas, ini tampak seperti jajar genjang. Nah, kalian harus bisa memahami bahwa bentuk aslinya atau kenyataannya itu adalah berupa bangun persegi. Ya, pada gambar berupa jajar genjang, tapi kenyataannya aslinya itu bentuknya adalah persegi A, B, C, D. Nah, sekarang untuk menghitung volume limas, ya yang pertama dihitung dulu luas alas atau luas persegi. Luas alas sama dengan sisi kali sisi, yaitu ini sisinya 12, ini juga 12, maka luasnya adalah 12 kali 12 atau 144 cm persegi. Nah, sehingga volume limas, ingat kalau limas ini ada sepertiganya, sepertiga kali luas alas kali tinggi prisma, berarti 1/3 kali 144 kali 8 cm. Hasilnya adalah, ya ini kamu bagi terlebih dahulu boleh, atau dikalikan kemudian dibagi 3 boleh. Di hasil akhirnya adalah 384 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 384 cm
kubik. Ya, itu tadi contoh untuk menghitung volume prisma dengan limas. Nah, sekarang sekalian aja langsung dengan penerapan bangun ruang sisi datar. Ya, kita terapkan dalam permasalahan sehari-hari. Contohnya, ini ada sebuah benda berbentuk 5 segi 4 beraturan, terbuat dari bahan seng. Jika ukuran panjang sisi alasnya 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan A. Luas bahan seng minimum yang diperlukan untuk membuat benda tersebut. Yang B. Volume air maksimum yang dapat ditampung oleh benda tersebut. Secara umum kalau untuk yang A ini berarti menghitung luas permukaannya, sedangkan yang B menghitung volume. Ya. Baiklah, mungkin kita bahas bersama aja. Ya, ini ada sebuah benda bentuknya 5 segi 4. Ya. Ukuran sisi alasnya ini 10-10, tingginya 12 cm. Ya, untuk langkah pertama, untuk menghitung luas, berarti kalian harus menghitung luas masing-masing bidang. Bidang tegaknya ini berbentuk segitiga, maka kalian harus menghitung dulu tinggi segitiga. Untuk menghitung tinggi segitiga, dari salah satu sisi tegak limas, karena segitiganya ini sama semua ya bentuknya, maka kita ambil salah satu. Jika proyeksi titik tinggi T ke alas adalah T aksen, ini T aksen, ini dari T proyeksinya adalah T aksen, dan E adalah titik tengah sisi BC, E nya itu tengah-tengah dari BC, titik E, maka T aksen E garis yang ini itu adalah setengah dari BC atau setengah dari AB, setengahnya. Karena ini 10, berarti setengah kali 10 adalah 5. Jadi panjang T aksen E ini adalah 5. Ya, perhatikan segitiga T aksen E, T aksen E, disiku-siku di T. Nah, kita hitung dulu TE. TE itu artinya nanti menghitung ini untuk tinggi segitiga. Dari segitiga T aksen E. Berarti TE itu sebagai sisi miring. Maka menghitung T kuadrat sama dengan T aksen T kuadrat ditambah T aksen T kuadrat ini ditambah T aksen E kuadrat. Atau 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu 144 ditambah 25 sama dengan 169. Maka panjang TE adalah akar dari 169 bersama dengan 13. Jadi di sini 13 ini sebagai tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Ya, tinggi segitiga nih. Luas sisi tegak atau luas segitiganya kan alas kali tinggi berarti setengah kali alas. Alasnya 10, nih alasnya yang BC itu 10 kali tingginya, tinggi segitiganya 13. Jadi setengah kali 10 kali 13, atau ini 10 dibagi 2 terlebih dahulu, 5, baru 5 kali 13 adalah 65. Kemudian luas alas bentuknya persegi, maka luas alasnya adalah sisi kali sisi, atau 10 kali 10 sama dengan 100. Maka untuk menghitung luas permukaan lisma, ini luas ya, bukan volume, ada luas alasnya ditambah 4 kali luas segitiga, karena segitiganya ada 4, tinggal dikalikan 4. Jadi luas alasnya ini 100 ditambah 4 kali luas segitiganya 65, 4 kali 65. Jadi 100 ditambah ini dikalikan 4 kali 65 adalah 260. Ditambah 100 maka hasilnya 360. Jadi luas bahan seng minimum untuk membuat benda berupa 5 segi 4 tersebut adalah nih 360 cm persegi. Ya, ini menghitung yang A, luas bahan seng. Kemudian yang B menghitung volume air maksimum yang dapat ditampung oleh benda tersebut. Ya, menghitung volume air maksimum yang dapat ditampung oleh benda tersebut itu sama artinya dengan menghitung volume limas.
volume limas segi 4 peraturan, yaitu limas yang alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 dan tinggi 12. Ya, berarti menghitung volume limas, rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 alasnya berbentuk persegi, berarti luas persegi kali tinggi itu tinggi limas. Berarti 1/3 kali alasnya 10 berarti 10 kali 10, tingginya ini 12. Jadi hasilnya ya menghitung seperti ini, yang bisa dibagi 3. Nanti 12 ini bisa dibagi 3, dicoret terlebih dahulu. Hasilnya 4. Tinggal ini 10 kali 10, 100 kali 4 berarti 400. Ya, hasilnya 400. Jadi volume benda berupa limas segi 4 tersebut adalah 400 cm3 atau 400 cc. Ya. Nah, di akhir pembelajaran seperti biasa Ibu berikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugas ke-6. Ya, Ibu masukkan di sini supaya kalian mengukur kemampuan kalian sampai di mana kalian memahami materi yang sudah Ibu jelaskan pada video tersebut. Jawabannya nanti dikerjakan di buku tugas, kemudian kalian upload ke KI3 pengetahuan atau bisa juga ke Google Classroom. Ya, ini soalnya yang pertama. Ini bentuknya prisma, alasnya segitiga siku-siku. Nah, tadi udah Ibu contohkan pada video itu tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua, limas. Kalau yang tadi prisma yang pertama, yang kedua limas mempunyai alas bentuk persegi keliling alasnya. Nah, ini yang diketahui keliling. Kalian hitung dulu sisinya berapa. Kalau ini keliling, ini bangunnya persegi. Keliling itu nih ditambahkan semua sisinya, hasilnya 56. Kamu hitung dulu berapa panjang sisinya. Belum ada, ini dihitung dulu. Setelah ketemu sisinya berarti nanti menghitung volumenya, luas alasnya itu sisi kali sisi, baru dikalikan tinggi. Ya, Ibu harapkan semoga kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik dan benar. Kalaupun belum paham, bisa diputar ulang videonya, atau bisa juga kalian bertanya langsung lewat WA atau pada kolom komentar. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya, ini ada ulangan harian di CBT, karena ini udah bab terakhir. Tolong dipersiapkan dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Akhir kata dari Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Ibu dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.